Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kasih setiamu tak pernah habis-habisnya kau curahkan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu atas kebaikanmu. Saat ini kami hendak merenungkan sabdamu. Bantulah kami ya Tuhan. Semoga sabdamu serta kekuatan kasih-Mu mendorong kami untuk semakin teguh mengimani di Kau dan mengasihi sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa Dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, sahabat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita memasuki hari yang ke-17 dari retret agung kita. Semoga semakin hari kita semakin sungguh menjalani masa tobat ini. Bacaan-bacaan suci hari ini menceritakan kepada kita tentang peristiwa yang dialami oleh Yesus selama berada di kampung halamannya. Rupanya orang-orang Nazaret yang dalam hal ini orang-orang sekampung dengan Yesus tidak terlalu antusias dengan kehadiran Yesus sebagai Mesias. Dalam bacaan lain, kita menemukan alasan penolakan orang Nazaret atas pribadi Yesus. Di antaranya, Dia anak tukang kayu, di mana ibu bapanya bersama-sama dengan mereka. Tidak mungkin Yesus yang dengan latar belakang anak tukang kayu dari kampung sekaligus juga adalah Mesias sebagaimana yang dianugerahkan Allah dalam kitab suci. Atas dasar tanggapan yang demikian, Yesus mengungkapkan isi hatinya bahwa tidak ada nabi yang dihormati di tempat asalnya. Pada kesempatan itu juga, Yesus berusaha membuka mata hati dan menyadarkan mereka semua akan peristiwa yang terjadi pada zaman Elia dan Elisa. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan dan bahaya kelaparan menimpa seluruh negeri, Elia diutus bukan kepada seorang daripada janda Israel, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat. Demikian juga ketika banyak orang kusta di Israel, tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman orang Syria. Saudara-saudari sahabat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Cerita yang disampaikan oleh Yesus ini tentunya membekas dalam diri umat Israel. Dan kalau diceritakan dalam suasana seperti ini, tentunya mendatangkan amarah. Namun mengapa Yesus menceritakan tentang ini? Apakah untuk mengolok orang-orang sekampungnya? Kita tahu bahwa Israel adalah bangsa pilihan, sekaligus bangsa kesayangan Allah. Sebenarnya sebagai bangsa pilihan,
mereka mendapatkan perhatian lebih dari Allah, apalagi di saat-saat yang sulit seperti ini. Namun dalam peristiwa kelaparan dan penyakit kusta zaman Elia dan Elisa, justru perhatian itu mereka tidak dapat. Sebaliknya Allah justru memberikan perhatian kepada janda Sarfat dan Naaman orang Syria. Keduanya bukan orang Israel, melainkan orang asing. Dan Syria sendiri sesungguhnya tidak hanya bangsa asing, tetapi juga termasuk musuh Israel. Yesus sengaja menceritakan peristiwa itu, sesungguhnya untuk menyadarkan orang Israel bahwa kesombongan dan ketegaran hati telah membuat mereka jauh dari hadapan Allah. Mereka kehilangan belas kasihan Allah. Allah mengalihkan perhatian dan cinta kepada bangsa lain. Sebenarnya dengan peristiwa ini mendorong umat Israel untuk mengoreksi diri serta bertobat dari masa lalunya, teristimewa dari sikapnya yang tidak peduli atau masa bodoh terhadap Allah, agar lebih peka dan lebih tanggap terhadap rahmat Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada zaman Yesus, sikap seperti orang-orang pada zaman Elia dan Elisa masih dijumpai oleh Yesus dari orang-orang yang hidup di sekitarnya, teristimewa orang-orang sekampung dengannya. Mereka tidak mengakui kemesiasan Yesus, bahkan menolak Yesus. Atas sikap mereka, Yesus pergi meninggalkan mereka, dan mereka kehilangan rahmat Allah. Dan tidak bisa kita sangkal bahwa sikap-sikap yang demikian sangat subur tumbuh di zaman kita ini. Terkadang kita berlaku munafik seperti orang-orang Farisi, berdoa hanya supaya dilihat dan dipuji orang. Kita menunjukkan kesalehan saat di dalam gereja, tetapi di luar gereja hidup kita jauh dari hadapan Allah. Kita malu mengakui Tuhan di hadapan orang banyak. Ada yang karena malas, karena kesibukan, bahkan karena hobi. Orang mengabaikan, bahkan masa bodoh dengan kewajiban-kewajibannya sebagai orang yang beriman kepada Allah. Semoga dengan kisah Injil hari ini membuka mata hati kita untuk lebih sungguh lagi mengimani Allah. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah meneguhkan kami dengan sabda-Mu. Semoga sabda-Mu hari ini mendorong kami untuk lebih membuka diri terhadap Engkau. Jauhkanlah kami dari sikap sombong dan ingat diri, agar kami lebih pantas di hadapan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, seluruh rencana usaha pekerjaan kita, teristimewa usaha tobat kita, saudara-saudari kita yang kita ingat dalam doa-doa kita, mereka semua yang kita janjikan doa, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.